Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Kamis 13 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Novianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi." Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, "Bayar utangmu." Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, dalam serial The Chosen ada adegan yang menggambarkan perikop yang baru saja kita baca tadi. Sebelumnya saya penafian dulu. Memang The Chosen itu tidak 100% akurat. Tetapi bagi saya menikmati film itu, saya menganggapnya sebagai film, dan itu cukup membantu untuk
membayangkan suasana di zaman Yesus saat itu. Nah, kembali lagi ke laptop ya, ke topik kita. Di dalam adegan itu terlihat Petrus yang sangat kesal pada Matius. Dan dia merasa, sudah cukup, saya sudah ampuni 7 kesalahannya. Dan dia menyebutkan semua kesalahan yang telah dilakukan Matius. Tetapi dengan tenang Yesus menjawab, tidak, bukan 7 kali. Melainkan kamu harus ampuni 70 kali 7. Tadinya Petrus melawan, dia bilang, oh ya saya bisa sebutkan 70 pelanggaran si Matius katanya. Tetapi Yesus menjawab lagi, bukan seperti itu. 70 kali 7 artinya pengampunan terus menerus. Dan barulah Petrus tampak bingung. Dan dia merasa tidak mungkin aku bisa mengampuni si Matius. Tetapi kemudian Yesus mengingatkan Petrus akan hasil berkat yang berlimpah yang dia peroleh setelah mengikuti Yesus. Barulah dengan susah payah akhirnya Petrus dan Matius pun berbaikan, saling mengampuni. Mereka bisa let it go ya, seperti lagu. Sobat Fresh Juice, mengampuni memang tidak mudah, apalagi jika ada kerugian yang terjadi. Kesalahan kecil pun sulit diampuni, kita ingat terus berhari-hari, apalagi kesalahan besar. Tetapi mari kita menyadari bahwa kita sendiri pun bukan orang suci. Kita pun mungkin telah menyakiti sesama kita. Lewat perbuatan, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, bahkan mungkin lewat raut wajah kita. Mungkin kita memang melakukannya secara sadar, ingin menyakiti dia. Tetapi yang lebih sering tentunya kita melakukannya tanpa sadar, tidak sengaja. Dan saya pun pernah mengalaminya. Hanya karena sambil lalu saya berkata kepada teman saya yang sedang latihan nyanyi, kok falas ya suaranya. Hanya itu, saya pun lupa saya sudah mengatakan itu. Tapi rupanya kata-kata saya itu sangat menyakiti hati teman saya. Dan rupanya dia butuh waktu berminggu-minggu, dia tidak mau menyanyi lagi, dia berusaha memproses hatinya, memulihkan hatinya, sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menghibur dia dan mengingatkan, kamu kan menyanyi untuk Tuhan, tidak perlu pedulikan omongan teman lain. Barulah dia mau kembali bernyanyi. Ketika saya mengetahui sakit hati teman saya itu, ketika akhirnya dia bercerita kepada saya sangat terkejut. Saya sudah lupa peristiwa itu. Tetapi toh rupanya meskipun saya lupa, teman saya tidak lupa dan dia merasa sakit hati. Nah Sobat Fresh Juice, saat hal semacam itu terjadi, tentunya kita pun ingin diampuni. Maka mari kita juga belajar untuk mengampuni. Let it go. Jadikan kenangan buruk itu suatu pelajaran. Tetapi jangan simpan rasa marahnya, jangan simpan kebenciannya, jangan simpan sakit hatinya. Let go the bad feelings. Sobat Fresh Juice, kunci pengampunan adalah fokus pada kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan kita yang mungkin tiap hari kita lakukan. Tuhan juga tidak pernah berhenti mengasihi kita meskipun kita seringkali menyakiti hatinya. Tuhan Yesus sudah mau memberikan dirinya berkorban untuk kita. Dia menanggung semua kesalahan kita. Harusnya semua sakit hati yang kita rasakan tidak sebanding dengan apa yang sudah Yesus berikan bagi kita.
tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di salib. Maka Sobat Fresh Juice, mari kita belajar untuk mengampuni. Mungkin sulit, tetapi kita datang pada Tuhan, mohon pertolongannya. Ada satu pasal yang sangat indah dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2843. Saya terjemahkan ini secara bebas dari bahasa Inggrisnya, karena bagi saya bahasa Inggrisnya sungguh indah. Dikatakan, kita tidak mampu untuk melupakan atau tidak lagi merasakan suatu pelanggaran. Tetapi hati yang membuka diri bagi Roh Kudus akan mengubah luka menjadi belas kasih dan menyucikan kenangan tersebut dengan mengubah luka menjadi suatu doa syafaat. Bahasa Inggrisnya katakan, it is not in our power to forgive an offense. Kita tidak mampu, Sobat Fresh Juice. Mengampuni memang tidak mudah. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tetapi bersama Tuhan, bersama Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Mari kita terus fokus pada hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan. Jangan fokus pada sakit hatimu, tetapi fokus pada berkat dan fokus pada kasih Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa, mohon rahmat Tuhan untuk memampukan kita untuk mengampuni. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau serahkan semua sakit hati kami, pengalaman-pengalaman buruk kami, kebencian kami, kemarahan kami, peristiwa yang sudah melukai kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti kami. Sulit dan kami mungkin belum bisa, tetapi kami mau melepaskan pengampunan. Beri kami kekuatan itu Tuhan. Beri kami rahmat-Mu untuk bisa membebaskan hati kami dari rasa sakit hati, kemarahan, dan kebencian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.